Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimo Hidayat, mahasiswa keperawatan nurse alih jenjang Universitas Harapan Bangsa. Dalam hal ini mau menyampaikan presentasi asuhan keperawatan pada Nyonya R dengan diagnosa medis TB paru di ruang Kenari Bawah RSUD Aji Barang. Yang pertama, untuk pengertian dari tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yakni kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh yang lainnya yang mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi. Kuman ini juga mempunyai kandungan lemak yang tinggi pada membran selnya sehingga menyebabkan bakteri ini menjadi tahan terhadap asam dan pertumbuhan dari kumannya berlangsung dengan lambat. Bakteri ini tidak tahan terhadap ultraviolet, karena itu penularnya terutama terjadi pada malam hari, menurut Tabroni. Adapun manifestasi klinisnya adalah gejala sistemik yaitu demam, malese, gejala respiratoriknya batuk atau batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Identitas pasien. Yang pertama, A. Pasien, nama Nyonya R, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikannya SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, suku bangsa Indonesia, nomor registernya 182687, tanggal masuknya adalah 17 Desember 2023, diagnosa medis TB paru. Penanggung jawabnya adalah Nona D, 19 tahun, perempuan, karyawati, hubungan dengan klien adalah sebagai anak. Lalu yang kedua, riwayat kesehatan. Keluhan utama, pasien mengeluh batuk berdahak, sesak nafas. Lalu riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan batuk berdahak, sesak nafas, nafsu makan menurun, dan lemas. Lalu riwayat penyakit dahulunya, pasien sering mengalami batuk namun sembuh dan kambuh lagi. Pasien mengalami keluhan kadang-kadang ada pusing. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan di keluarganya tidak mempunyai penyakit yang menular. Yang ketiga, analisa data. Data subjektif, pasien mengatakan sesak nafas, pasien mengatakan batuk berdahak, pasien mengatakan nafsu makan menurun, pasien mengatakan lemas. Data objektifnya adalah pasien tampak batuk-batuk, bunyi nafas ronhi, pernapasan 26 kali per menit. Masalahnya, bersihan jalan napas tidak efektif, kodenya D.0001. Penyebabnya adalah hipersekresi jalan napas. Analisa data yang kedua yaitu data subjektif, pasien mengatakan nafsu makannya menurun dan lemas. Data objektifnya adalah pasien tampak lemah, pasien tampak kurus, porsi makannya tidak habis. Masalahnya adalah defisit nutrisi dengan kode D0019. Penyebabnya ketidakmampuan mengabsorpsi makanan. 4. Diagnosa keperawatan. 1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas dengan kode D0001. Lalu yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi makanan dengan kode D0019. 5. Prioritas diagnosa keperawatan sama kayak diagnosanya tadi, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas dengan kode diagnosa D0001. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi makanan. Lalu untuk intervensi keperawatannya, diagnosa pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif, kode D0001. SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan napas dapat meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif yang sebelumnya 2, sesudahnya menjadi 5, produksi sputum yang sebelumnya 2 dan sesudahnya menjadi 5, ronhinya
sebelumnya 2, sesudahnya menjadi 5. Frekuensi napas yang sebelumnya 3 menjadi 5. Adapun poin yang di atas keterangannya adalah 1 menurun atau meningkat, yang kedua cukup menurun atau cukup meningkat, yang ketiga sedang, yang keempat cukup meningkat atau cukup menurun, yang kelima meningkat ataupun menurun. Untuk psikinya, latihan batuk efektif dengan kode I.01006, observasi mengidentifikasi kemampuan untuk mengidentifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Yang keempat, monitor input dan output cairan, misal jumlah dan karakteristiknya. Terapi. Yang pertama, atur posisi semipolar. Yang kedua, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Yang ketiga, buang sekret pada tempat sputum. Edukasinya adalah jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Yang kedua, anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir dibulatkan selama 8 detik. Yang ketiga, anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali. Keempat, anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam. Yang ketiga, kolaborasi pemberian bronchodilator ekspektoran mukolitik jika perlu. Diagnosa yang kedua adalah defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi makanan. D.0019. SKI-nya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan defisit nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Porsi makan yang dihabiskan yang sebelumnya 2, sesudahnya 5. Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi yang sebelumnya 2 menjadi 5. Manajemen nutrisi. Untuk psikinya, manajemen nutrisi dengan kode I.03119, observasi. 1. Identifikasi status nutrisi. Yang kedua, identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Yang ketiga, identifikasi makanan yang disukai. Lalu yang keempat, monitor asupan makanan. Yang kelima, monitor berat badan. Untuk terapeutiknya, 1. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Yang kedua, memberikan makanan tinggi serat. Yang ketiga, berikan suplemen makanan jika perlu. Edukasinya, anjurkan posisi duduk jika mampu. Lalu anjurkan diet yang diprogramkan. Kolaborasinya, yang pertama, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi. Yang ketujuh, implementasi keperawatannya dilakukan tanggal 18 Desember 2023 dengan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. Implementasinya latihan batuk efektif, yaitu mengidentifikasi kemampuan batuk, memonitor adanya retensi sputum, mengatur posisi semipolar, menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, memberikan mukolitik NAC 1 tablet dan kodein 1 tablet. Evaluasinya subjektif, pasien mengatakan bisa batuk. Objektifnya, pasien batuk pendek, respirasi 26 kali per menit, bunyi nafas ronhi berkurang, tampak batuk dan dahak bisa keluar. Nyonya R dalam posisi semipolar. Nyonya R minum obat NAC dan 1 tablet kodein. Asesmennya, masalah bersihan jalan nafas belum teratasi, lanjutkan intervensi. Saya lewati hari keduanya, langsung saja hari ketiga, bersihan jalan napas tidak efektif. Latihan batuk efektif, mengidentifikasi kemampuan batuk, memonitor adanya retensi sputum, mengatur posisi semipolar, menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, memberikan mukolitik NAC 1 tablet dan kodein 1 tablet. Untuk evaluasinya subjektif, pasien mengatakan bisa batuk dan sekretnya keluar. Objektifnya, sekret sudah bisa keluar. Asesmennya, masalah bersihan jalan nafas sudah teratasi. Planningnya, hentikan intervensi. Lalu untuk diagnosa yang kedua, yaitu tanggal 18 bulan Desember 2023, defisit nutrisi. Implementasinya adalah mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan, memonitor asupan makanan,
memonitor berat badan, memberikan suplemen makanan kurkuma 1 tablet dan omeprazol 1 tablet, berkolaborasi ahli gizi. Evaluasi formatif, subjektif, pasien tidak mau makan, pasien mengatakan tidak memiliki alergi pada makanan, pasien mengatakan berat badannya terus turun selama sakitnya. Objektif, pasien tampak lemes, porsi makannya hanya habis sepertiga porsi, berat badannya 52 kg yang semula ada 58 kg. Asesmennya masalah defisit nutrisi belum teratasi, lanjutkan intervensi. Untuk hari keduanya saya lewati, langsung saja ke hari ketiga, defisit nutrisi. Untuk implementasinya mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan, memonitor asupan makanan, memonitor berat badan, memberikan suplemen makanan kurkuma 1 tablet, omeprazol 1 tablet, berkolaborasi dengan ahli gizi. Evaluasi formatifnya subjektif, pasien mengatakan sudah ada nafsu makan. Objektifnya, pasien tampak rileks, porsi makannya habis 1 porsi. Masalah defisit nutrisi teratasi, hentikan intervensi. Untuk discharge planningnya, melakukan latihan batuk efektif terhadap pasien dan keluarga pasien. Untuk analisa jurnal PICO-nya, populasinya yaitu populasi yang diambil di penelitian ini adalah 67 pasien dengan diagnosa TB paru dengan perawatan intensif di RSU Taman Husada Bontang dengan rentang usia 17 sampai 65 tahun. Intervensinya dari penelitian ini adalah efektivitas pengeluaran sputum pada pasien TB paru dengan batuk efektif. Comparison dari penelitian ini adalah efektivitas pengeluaran sputum pada pasien TB paru sebelum dilakukan teknik batuk efektif. Outcome-nya meningkatnya efektivitas pengeluaran sputum pada pasien yang terintervensi teknik batuk efektif meningkat dengan presentasi mengeluarkan sputum sedang yaitu 40% dan yang mengeluarkan banyak sputum sebesar 60%. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bila masih banyak kekurangan mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.